معشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعلى الصلاة الصالح أن الخطبة قيامة ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة لا يتكلمن معهم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي صاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب قبل الموت. وفي حديث آخر أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini. Saat ini, di jam ini, di hari ini, Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bisa melaksanakan satu tugas agung, kewajiban, melaksanakan sholat Jum'ah. Dan sungguh tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah telah merindukan hamba tersebut untuk menjadi baik. Tidak ada orang yang mampu berderma satu rupiah pun kecuali karena Allah menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut. Tidak ada hamba yang bisa melakukan satu kebaikan apapun itu bentuknya kecuali karena Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut. Dan bandingkan, di sana ada hamba Allah yang saat seperti ini seharusnya mereka juga seperti kita. Mereka umat Nabi Muhammad, mereka wajib melakukan sholat Jumat. Tapi ada di antara mereka yang tidak peduli, bahkan mungkin saat ini melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memilih mereka. Maka bersyukurlah akan keberadaan Anda, keberadaan kita saat ini. Kemudian tanda syukur sejati kita akan karunia Allah. Ini adalah justru rasa sedih Anda di saat Anda mendengar berita tentang orang yang saat ini melakukan kemaksiatan. Jadi tanda orang yang baiknya sudah benar-benar baik adalah justru Anda rindu kalau orang lain bisa baik menjadi seperti Anda. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek. Barangkali hari ini kita sadar ada kerabat, sanak, tetangga yang tidak melakukan sholat Jumat. Akan tapi kalau kita cuek, tidak peduli kepada mereka, hati-hati. Jangan-jangan iman Anda kropos. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita kecuali kita juga merindukan kebaikan yang terjadi pada orang lain, pada diri kita juga bisa terjadi pada orang lain. Jika ini tanda ketulusan Anda di dalam melakukan sebuah kebaikan adalah di saat Anda merindukan orang lain untuk bisa melakukan kebaikan yang serupa. Maka tolong tengok masing-masing dari kita, hati kita. Bagaimana kita dengan orang di kiri kanan kita, teman kerja kita, grup di WA kita, dan lainnya. Jika ada di antara mereka ada hamba yang sering melakukan kemaksiatan atau melakukan
atau tidak melakukan kewajiban, apa yang ada di hati Anda? Kalau Anda cuek bebek, ketahuilah, khawatir keropos iman Anda. Hari ini akan kita hidupkan. Saya harus peduli pada mereka. Dimulai dari seperti saat ini, panjatan doa. Panjatan doa, rasa terenyuh. Semoga Allah memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada mereka yang seharusnya mereka melakukan kewajiban. Meninggalkan kemaksiatan, akan tapi kok masih dalam kehinaan atau meninggalkan kewajiban. Semoga Allah berikan petunjuk. Allah berikan petunjuk. Allah berikan petunjuk hingga suatu ketika mereka bisa bersama-sama seperti kita. Ini rumus di dalam kita mandang orang lain. Jangan sampai orang hanya baik untuk dirinya sendiri. Kalau bicara ibadah, ya ibadah dia paling hebat. Tahajud iya, puasa iya, sedekah iya. Tapi tidak pernah sedih di saat ada orang melakukan kemaksiatan. Justru tanda iman kita adalah, dan tanda tulus kita dalam melakukan kebaikan adalah di saat hati kita hidup, di saat melihat orang di kiri kanan kita melakukan ketidakbaikan. Kemudian setelah itu kita bergerak untuk bersama-sama merubah. Tentu dengan hikmah, dengan keindahan yang dihadirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, khatib selalu berwasiat takwa. Ittaqullah, takwalah. Takwa yang artinya banyak definisi tentang takwa. Di antara definisi yang paling mudah untuk kita terapkan adalah takwa yang sesungguhnya adalah bagaimana Anda itu baik kepada Allah dan bagaimana baik kepada sesama manusia. Orang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia bukan bertakwa. Bisa jadi dia ahli tahajud, puasa, Senin Kemis dan sebagainya, akan tapi dia berebut waris saudaranya, belum bertakwa dia. Atau dia tidak sholat subuh, katanya dia bertakwa, baik sama orang lain enggak? Baik sama manusia. Luar biasa, dermawan dia. Suka membantu, penuh kasih dengan sesama manusia. Tapi kewajiban dengan Allah ditinggalkan. Tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak puasa Ramadan. Maka ketahuilah belum bertakwa. Takwa adalah keseimbangan. Keseimbangan antara urusanmu dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia. Maka mari kita koreksi diri kita sendiri. Yang sudah ahli dzikir, ahli puasa, ahli tahajud, jangan terlena dengan tahajudmu lalu ngomong seenaknya dengan sesama, dengan kawan, dengan saudara, tidak peduli, putus tali persaudaraan. Tengok dirimu sendiri, hei hamba Allah. Banyak orang tertipu. Ada seorang wanita disebut di hadapan baginda Nabi tentang perempuan yang tudkaru bikathratis sholati wasyami. Seorang perempuan yang disebut dia itu sholatnya banyak, puasanya banyak, wanita hebat. Disanjung saat itu. Cuman pungkasan cerita bunyinya adalah, hanya saja ya Rasulullah, dia suka nyakiti tetangganya dengan lesannya. Kalau ngomong celekat-celekit, gak bagian beger nyakiti orang lain. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha innaha min ahlin nari. Gak ada baiknya perempuan seperti itu. Dia adalah ahli neraka. Tampaknya dia ahli ibadah, ahli sujud, ahli dzikir, ahli baca Al-Quran, ahli sholawatan. Tapi ternyata dia suka menyakiti sesama. Belum beriman dengan sesungguhnya. Orang-orang seperti itu belum bertakwa dengan sesungguhnya. Maka ayo, yang sudah ibadahnya baik, tinggal tengok siapa yang ada di kiri kanan kita. Dan untuk memantapkan urusan kita dengan sesama kita, termasuk di antaranya khutbah Jumat dianjurkan untuk banyak mengingat tentang akhirat. Bukan cerita sana sini, akhirat, bahwa kita akan mati. Siapapun saat ini, biarpun kita setiap saat minta panjang umur, tetap kita harus mengakhiri kisah hidup di dunia. Dan semua dari kita akan mati. Siapa yang tidak mati? Semua akan mati. Yang berbicara saat ini bisa mati. Dan memang kita minta panjang umur, amal soleh. Sebaik-baik orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Tapi sepanjang apapun umur kita, kita harus mengakhiri hidup di dunia ini. Kemudian mau kemana kita? Bayangkan diri kita sendiri. Anda setelah dicabut nyawa, kita setelah meninggal, kita akan menggeluntung di ruang tengah. Yang biasa berteriak-teriak sudah nggak bisa lagi. Yang biasa suka menggunjing hari ini jadi bahan tertawaan juga. Pastikan itu adalah kita. Kita pasti mati. Tuh kita akan mati. Dan mengingat kematian ini adalah tandanya orang cerdas. Kata Nabi ayun nasi aqyas. Nabi pernah menyebutkan, siapakah orang cerdas? Para sahabat Nabi menjawab. Nabi bertanya, siapakah orang cerdas ya sahabatku? Para sahabat Nabi mengira orang cerdas yang pada hitung-hitungan bisa cari duit cepat atau wagen. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjawab, al-kayyis, orang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering mengingat kematian. Jadi kalau Anda sering mengingat kematian, itu Anda tanda cerdas. Kami bawa sekarang kita ingat kematian kita. Orang meninggal dunia, setelah meninggal dunia mau diapain coba? Yang mau sombong sudah nggak bisa lagi lihat, pakai baju pun nggak bisa, mau pergi berjalan nggak bisa, mandi dimandikan.
Dan sebesar apapun rumah yang kita bangun, kamar yang kita hiasi, ternyata kita nggak boleh tinggal di situ. Biarpun kita pesan kepada istri tercinta, suami tercinta, anak tercinta, nah, tolong abah kalau mati biarin di kasur ini saja. Enggak, harus disingkirkan dari kasur empuk itu, dari rumah megah itu, harus dibawa ke liang lahat sana. Itulah kita. Semua kalau mati seperti itu. Kita harus meninggalkan dunia yang selama ini kita kumpulkan, tahta yang kita kejar, nama baik yang selama ini kita upayakan, ternyata pun jika kita tidak tulus kepada Allah, setelah itu kita akan menemukan akibatnya. Jadi sadari kita akan meninggal dunia. Kami yang berbicara meninggal dunia, geluntung di ruang tengah, lalu dimandikan, dikafani, disolati. Setelah itu mau di mana? Banyak orang meluk kita, tapi bukan meluk untuk peluk selamanya. Itu hanya mengangkat kita di atas keranda, mau dihantarkan di sana ke tempat yang Anda kalau datang hari ini ketakutan. Harus dibawa ke sana, Anda harus paham mana ini. Setelah itu Anda akan kita akan dimasukkan ke liang. Pahami makna ini. Dimasukkan ke liang. Setelah itu apa? Yang biasa dengan kesombongannya sama dengan yang lainnya akan ditumpahi tanah. Bukan baju bermerek, bukan jam bermerek, bukan kaos bermerek, tapi ditumpahi tanah dengan kain kafan yang sama, semuanya pakai kain kafan. Dan semua dari kita nggak tahu kain kafan yang mana. Mungkin masih ditanam di India sana, atau mungkin ada sudah dipotong yang ada di Banjarmasin sana. Setelah itu, setelah masuk liang lahat, ditanam, dikubur kita. Baru setelah itu akan ada pertanyaan, malaikat mungkar nakir datang. Itu yang diyakini oleh akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Malaikat akan bertanya dengan pertanyaan man rabbuk. Dan sebelum malaikat bertanya, lihat, digambarkan bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia akan menjadi teman kita di alam barzah. Pahami makna ini. Semua yang pernah kita lakukan di dunia akan jadi teman di alam barzah. Jika itu kebaikan, akan tampak sebagai bagian kebaikan. Karena Anda orang yang baik seperti ini, lihat. Anda soleh, rajin sholat, rajin ibadah, silaturahmi, dan seterusnya. Ternyata itu amal semua akan datang mengerumuni Anda. Dan Anda bertanya, siapa kalian? Mereka berkata, aku adalah sholat yang pernah kau kerjakan. Aku adalah silaturahmimu. Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Anda merasa nyaman, tidak pernah merasa takut karena teman Anda adalah amal soleh Anda. Tapi ada di kubur samping. Yang satu lagi, lihat, di saat itu, di saat ditanam di tanah, dikubur, ternyata ditemani oleh sesuatu yang menyeramkan, dan dia ketakutan lalu bertanya, siapa kau? Aku adalah riba yang kau makan dulu. Aku adalah zina yang kau lakukan dulu. Aku adalah durhakamu kepada orang tuamu. Dan terus dosa-dosa amal buruk itu akan menemani. Dan dia akan semakin ketakutan. Bayangkan. Dalam keadaan ketakutan, kemudian ditanya oleh malaikat. Yang katanya disebutkan suara malaikat lebih lantang dari halilintar. Sekarang Anda di rumah tua yang sangat sepi, ada gelas jatuh saja Anda terkaget-kaget. Bagaimana jika Anda dalam keadaan seperti ini? Bukan Anda, orang yang dalam keadaan semacam ini, lihat, dengan amal buruknya, kemudian ditanya malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia tidak akan bisa jawab, hanya kemudian akan dipukul oleh malaikat. Dan itu pukul belum siksaan, masih muqaddimah. Setelah itu akan diserahkan pada malaikat penyiksa, pengadab, dan akan disiksa di alam barzah. Dan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Sampai nanti digiring di padang mahsyar ribuan tahun dan keadaan tersiksa hingga masuk neraka jahanam. Itu orang-orang yang tidak baik, orang yang penuh dosa, orang yang berdosa tidak pernah menyesal. Tapi orang-orang baik tadi, Anda orang-orang soleh, bicara solat Anda rajin solat, dengan istri baik, dengan saudara baik, banyak silaturahmi. Di saat Anda berada di alam barzah, Anda tidak merasa ketakutan. Anda ditemani dengan amal-amal soleh. Bahkan di saat malaikat bertanya kepada Anda, seperti pertanyaan hiburan, seperti kisah indah. Ditanya, man rabbuk? Tuhanku Allah. Aku ini seperti nostalgia bercerita tentang keimanan yang ada di dunia dulu. Merasakan keindahan, ditanya tidak pernah takut. Dengan suara malaikat tidak pernah takut. Dan kemudian setelah itu Anda diserahkan pada malaikat pemberi nikmat. Anda mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Ini harus kita hadirkan gambaran-gambaran semacam ini. Alam barzah mengerikan. Di alam penantian, di alam barzah bukan sehari dua hari. Yang tersiksa di dunia hanya paling lama 70 tahun kalau umurnya sampai di situ. Setelah itu selesai. Tapi kalau di alam barzah sepanjang alam penantian, bisa ratusan ribuan tahun, kemudian setelah itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tersiksa lagi. Baik, fahami makna ini. Lalu kira-kira Anda di bagian mana?
Anda di bagian mana? Hari ini akan kita rencanakan itu kehidupan. Maka kembalilah sekarang ke dunia. Kalau kita sering merenungi tentang kehidupan di sana, lihat apa yang terjadi. Yang banyak ingat kematian, hidupnya semakin indah. Dia ngerti, istriku adalah menjadikan aku sebab bahagia nanti di alam barzah. Maka tidak ada seorang suami dolim pada istrinya. Bawahanku adalah juga yang menjadikan sebab aku bahagia di alam barzah. Maka aku harus santun, penuh kasih dengan bawahanku. Orang tuaku adalah sebab bahagia aku di alam barzah. Maka aku harus baik dengan orang tuaku. Aku tidak boleh berbohong. Maka dia tidak akan berbohong. Karena bohong menjadikan tersiksa di alam barzah. Maka ketahuilah, semakin orang sering merenung tentang kematian, semakin indah hidupnya. Bukan menakutkan, kau takutkan nonton film horor. Ini bukan film horor, akan tapi kita merenungi kehidupan kita di masa yang akan datang. Tidak akan Anda zalim pada saudara Anda lalu berebut warisnya, karena itu menjadikan tersiksa di alam barzah berebut waris. Hei hamba Allah yang masih rebutan waris, apakah nunggu Anda ditakutkan atau mendapatkan siksa di alam barzah? Jangan. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan kita, selesaikan urusan waris dengan saudara. Yang dengan istri sering sengketa, sibuk ribut dengan istri, jangan sampai ribut di dunia. Ketahuilah yang biasa ribut dengan istri di dunia itu kayaknya tiba suka ribut Allah di alam barzah nanti. Karena nggak ada amal baiknya dengan keributan. Zalim pada istri, tersiksa nanti di alam barzah. Mesra dengan pasangan, indah di alam barzah. Kurang apa? Indahnya hidup baik di dunia ini membuat keindahan nanti di alam barzah. Maka meyakini alam barzah ini penting. Orang cerdas berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian mungkin hari ini lalu ada yang berkata, waduh, kayaknya saya golongan orang yang ketakutan. Kenapa? Dengan ibuku tidak baik, ayahku tidak baik, dengan istriku tidak baik, makananku tidak jelas. Ketahuilah, hai hamba Allah, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, masih ada kesempatan untuk berubah. Hari ini bukan esok hari. Karena esok hari jangan-jangan bukan bad kita. Maka setelah itu apa? Ayo kita menyesali semua kekurangan kita. Tidak perlu nengok kesalahan orang lain, bapakku, saudaraku, pamanku. Bukan, kita bicara tentang diriku. Aku yang kurang sholat. Aku yang mataku suka jelalatan lihat yang haram. Aku yang suka menghentikan haram di handphoneku. Aku yang suka ngomong kasar kepada ayahku, ibuku. Aku yang telah salah nyekolahkan anakku. Sadari hari ini. Mintalah kepada Allah. Bimbingan kepada Allah dan berusaha untuk membenahi semuanya. Aku harus berdamai dengan ibundaku. Aku berdamai dengan ayahku. Aku akan berdamai dengan saudaraku yang aku rebut warisnya, akan aku kembalikan. Aku tidak mau tersiksa di alam barzah. Yang biasa ngomong kasar dengan tetangga harus berubah hari ini. Lihat, Anda harus memulai kehidupan indah di saat ini. Dan itu tidak akan serius kita di dalam membuat perubahan, kecuali serius keyakinan kita akan adanya siksa nanti di akhirat. Sehingga dikatakan, lihat, orang yang selalu mengingat kematian hanya orang cerdas. Sehingga hidupnya di dunia semakin indah. Bagaimana tidak indah? Suami istri tidak ada yang zalim. Bawahan atasan tidak ada yang zalim. Jadi pejabat benar. Apalagi mencuri nggak bisa, makan riba susah. Semuanya indah. Kenapa? Karena selalu mengingat kematian. Dan pastikan, dalam keyakinan Anda bahwa kita semua akan mati. Tinggal kita tidak tahu kapan waktunya. Maka sebelum malaikat pencabut nyawa datang pada kita, ayo kita persiapkan diri kita. Kembali kepada Allah dan ingat, kalau kita serius kembali kepada Allah, ingat sebesar apapun dosa Anda, Allah Maha Pengampun. Dan kalau bicara tentang surga, lihat disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dikatakan bersegeralah kalian menuju surga. Hei siapapun kalian, bersegeralah menuju ke surga yang sangat luas. Dan seolah-olah surga itu hanya untuk orang baik-baik saja. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Tapi tidak, ternyata ayat selanjutnya adalah kayaknya pantas untuk kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Mereka termasuk ahli surga adalah orang yang punya ketidakbaikan, kerjaannya tidak baik, banyak salah dan dosa. Cuman ada lanjutannya. Tapi segera sadar, ingat Allah. Maka jangan ada putus asa. Anda punya Tuhan Allah yang maha luas dengan pengampunannya. Jangan nunda esok hari. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa Anda, pengampunan Allah lebih luas daripada dosa Anda. Yang jadi masalah Anda menunda-nunda. Jangan-jangan Anda menunda esok hari, sore mati. Anda menunda minggu depan, esok hari mati. Jangan menunda. Hari ini kita bergegas menuju pengampunan Allah. Mohon ampun ya Allah, ampuni dosaku yang itu. Ampuni dosaku yang itu. Dan terus hadirkan penyesalan ini setiap saat sampai
meneteskan air mata penyesalan, dan sungguh dikatakan oleh baginda Nabi, disabdakan, kullu ain bakat yaumal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini akan menangis di akhirat kecuali mata yang pernah menangis di dunia ini karena takut hukuman Allah. Tanyakan diri Anda sendiri di saat sepi sendiri. Kami tidak berbicara tentang di hadapan manusia. Menangis pada manusia bisa saja main drama. Akan tapi Anda di saat sendiri, pintu Anda kunci, lalu Anda ingat kesalahan Anda dengan ibunda, dengan saudara, dengan ayah, dengan anak. Berapa kali Anda menitikkan air mata? Kalau ternyata Anda belum menitikkan air mata, belum pernah menangis, Sayyidina Umar mengingatkan, yang belum bisa menangis di saat menyesali dosanya, terus banyaklah merenungi itu semuanya sampai dia berusaha untuk bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena apa? Penyesalan itu adalah harus semua dari kita. Kemudian setelah itu jangan berkata, saya jelek, saya buruk. Aku dengan Allah yang Maha Pengampun. Sejelek apapun kita, Allah Maha Pengampun. Yang punya zina, henti. Yang punya riba, berhenti. Segera. Yang urusan dengan sesama harus segera diselesaikan. Tidak boleh ada yang prasangka buruk kepada Allah, dan baginda Nabi sudah mengkhabarkan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka jangan berkata, oh saya terlalu jelek, saya ini enggak. Segera menghadap kepada Allah. Dan ingat, tidak usah nengok dosa orang lain, dosa kita sendiri saja. Dosaku, aku dengan mataku, aku dengan telingaku, aku dengan lisanku, aku dengan syahwatku, aku dengan aku. Dan mari kita sering hadirkan renungan semacam ini. Anda harus punya waktu dalam sehari untuk merenung semacam ini. Setengah jam, 10 menit, 15 menit, di tengah malam Anda merenungi tentang masa depan akhirat Anda. Itu akan membuat perubahan dalam kehidupan Anda di esok hari. Anda tidak akan kasar lagi. Anda tidak akan salah menyekolahkan anak. Anda tidak akan dolim pada istri. Anda tidak akan dolim kepada karyawan. Anda tidak akan dolim menjadi sebagai pejabat. Yang ada adalah Anda akan berubah. Itulah kunci yang diajarkan Nabi untuk orang-orang cerdas. Al-Gayyis, orang cerdas. In asanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya adalah memastikan setelah ini aku harus berubah. Aku datang ke tempat ini karena aku orang beriman bahwasanya ada hari akhir. Mantapkan keyakinan bahwasanya ada hari akhir. Ada hari pembalasan. Pastikan bahwasanya kita setelah ini akan merubah diri kita. Kami ingatkan, semuanya harus merenungi dirinya sendiri. Ingat, di surga banyak macam-macam. Di surga ada orang kaya. Di surga juga ada orang fakir. Di surga ada pejabat, di surga ada rakyat. Di surga ada juga orang punya utang. Di surga bermacam-macam model manusia. Akan tapi untuk menjadi ahli surga hari ini, banyak orang fakir yang sabar. Bukan sudah fakir dia berbuat jahat. Sudah fakir mencuri, mencopet dan seterusnya. Menjadi orang kaya sadari bahasanya kekayaanmu adalah penghantar menuju surgamu. Sehingga seorang fakir dengan kesabarannya bisa bersaing lari kencang dengan orang kaya untuk bisa sampai surga. Menjadi pejabat di surga juga ada. Maka kalau Anda pejabat, jadilah pejabat ahli surga. Pikirkan diri Anda sendiri. Jangan pikir urusan orang.
Jadilah Anda pejabat ahli surga. Kalau Anda jadi orang kaya, ingat, banyak pertanyaan. Jabatan Anda akan ditanya. Kau gunakan untuk apa jabatanmu? Kekayaanmu untuk apa? Yang punya ilmu, yang punya ilmu akan ditanya oleh Allah. Untuk kau gunakan untuk apa ilmu? Jadi intinya sekarang kita harus merenungi diri kita sendiri untuk membuat perubahan. Perubahan untuk menjadi lebih baik. Di esok hari, di hari yang akan datang. Itulah orang cerdas yang disabdakan Nabi SAW. Dan kemudian, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Allah telah mengajari kita untuk bersalawat. Bahkan Allah mulai dengan salawat kepada baginda Nabi sebelum memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Dan mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa tu'tir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman yang Maha Kasih. Engkau Maha Kasih ya Allah. Berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Ya Allah wahai Zat yang Maha Pengampun. Pandang kami dengan pengampunan-Mu ya Allah. Sungguh kesalahan kami sangat banyak, dosa kami sangat banyak ya Allah. Akan tapi kami yakin pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa kami. Kami mohon ya Allah jadikan kami hamba yang selalu menyadari kesalahan kami agar kami tidak mengulang-ulang. Ya Allah kami sering lupa ya Allah. Kami sering sombong ya Allah dengan kesalahan kami kurang menyadari ya Allah. Maka dari itu ya Allah kami mohon saat ini detik ini kami ingatkan. Kami mohon ingatkan kami akan kesalahan kami. Berikan kesadaran kami akan kesalahan kami ya Allah. Sehingga kami sudah memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ampuni kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Mata kami dosa mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram baik di alam nyata atau di alam maya. Engkau Maha tahu ya Allah. Ayahku tidak tahu, ibuku tidak tahu, istriku tidak tahu, anakku tidak tahu. Engkau Maha tahu ya Allah. Apa yang kami lihat dengan mata kami ya Allah. Ya Allah telinga kami pernah dengar yang haram, lisan kami berucap yang haram. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak mampu menghitung satu demi satu teramat banyak. Tapi kami yakin pengampunan-Mu lebih agung dari itu semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha Kuasa dan Engkau yang telah berjanji untuk mengampuni dosa kami. Kalau kami mohon ampun maka kami mohon ampun saat ini. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah entaskan dari kehinaan riba. Ganti dengan modal yang halal bersih. Engkau Maha Kasih dan Engkau Maha Kuasa ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih sering minuman keras ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami mencintai mereka. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran sehingga setelah ini tidak akan lagi minum minuman keras. Ya Allah berikan kekuatan untuk meninggalkan keharuman itu ya Allah. Yang kepleset dalam judi ya Allah. Macam-macam judi, ada judi online. Kadang seorang mungkin habis tahajudan di tengah malam di atas sajadah hanya memencet handphone judi online ya Allah. Begitu mudah setan menjerumuskan kami. Kami mohon siapapun yang kepleset dalam judi hari ini kami mohon ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Ganti dengan modal yang halal, rizki yang halal berkah ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina. Zina yang hina itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan keturunan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah kami mencintai mereka. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran, bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Engkau Maha tahu siapa dia ya Allah. Ampuni ya Allah.
dan bencikan pada zina, dan cukupkan dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak mencoba dengan yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dengan sesama kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampun mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang sering cekcok dalam rumah tangga kami mohon, setelah ini ya Allah, jadikan mereka mudah berdamai karena rindu akhiratmu, rindu kebahagiaan di surgamu nanti ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari putus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah. Perebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Jika ada di antara yang hadir ini yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon ya Allah, ini majlis mulia, majlis penuh rahmat, majlis penuh pengampunan. Kami mohon berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk berdamai dengan saudaranya. Jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan karena waris ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami semua dari sebab kehinaan ya Allah, anak keturunan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Rabbana, Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazila wal mihad ma dhaharin wa minha wa batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih man fi sulahi sulahul Islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki sulahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allah tahdhulna wa akhdhul man khadhal Islam wal muslimin. Allahumma anjil muslimin fi Palestin wa fi Sudan wa biladil muslimin 'amah wasdudillahum wa ta'ataka ala a'da'il muslimin. Shaddid shamlahum wa farrij jamahum wa damirhum tadmira. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa adhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.